Ruang makan keluarga Wirantara malam itu penuh aroma masakan hangat dan suasana yang nyaris hening. Di meja makan panjang dari marmer Italia, hanya ada 6 kursi yang terisi. Kakek, nenek, Papa Halim, Mama Marisa, Arga, dan Luna. Obrolan ringan mengambang sebentar, hingga Arga meletakkan garpunya dengan bunyi pelan namun cukup terdengar. "Bagaimana hubunganmu dengan Davin?" Tanyanya tenang, tapi sorot matanya tajam. Luna mengangkat wajah, mengunyah dengan tenang sebelum menjawab. "Semakin intim." Arga menyandarkan punggung. Jari jemarinya bertaut, matanya mengunci Luna. "Carilah pria baik-baik dari keluarga yang juga baik-baik, Luna." Suaranya rendah, namun penuh tekanan. "Lalu, dari mana aku harus mencarinya, Arga?" Katanya tenang namun menusuk. Sementara pria-pria di sekelilingku hanya tahu menilai perempuan dari tubuh dan reputasi. Mereka pikir perempuan bisa dibeli, ditaklukkan, atau dikontrol. Kalimat itu seperti anak panah menancap tepat di ulu hati Arga. Ia terdiam, jelas merasa tersindir. Arga menegakkan tubuh. "Luna, kau bisa dapat pria jauh lebih baik dari Davin. Banyak rekan bisnis menawarkan putra-putra mereka. Lulusan luar negeri, punya reputasi, keluarga bersih. Tapi kau menolak semua demi pria beristri." "Aku bukan barang dagangan, Arga." Luna menatap tajam. "Pernikahan dengan anak-anak kolega itu hanya transaksi, tidak ada cinta. Untuk apa?" Ia jeda, tatapannya menyala. "Dan lagi pula, sekarang aku sedang mengandung anak Davin." "Apa?" Mama Marisa terpekik. Wajahnya seketika pias. "Aku hamil, Ma. Aku sedang mengandung cucu Mama." Luna menjawab enteng tanpa sedikit pun penyesalan. Mama Marisa memijit pelipis. Suaranya tercekat. "Ya ampun, Luna. Sikap siapa yang kau contoh? Kau putriku satu-satunya. Kenapa begitu ceroboh?" Ia berdiri, menatap Luna yang duduk bersilang tangan. "Davin bahkan belum resmi bercerai. Belum resmi. Bagaimana bisa kau begitu?" "Gampangnya." Luna mengangkat alisnya santai, membenarkan duduknya dengan angkuh. "Lelaki boleh punya istri lebih dari satu, bukan? Bukankah itu diperbolehkan agama?" Mama Marisa menahan napasnya. Dadanya sesak. Tapi Luna memotong mamanya dengan suara lembut, namun syarat pembelaan diri. "Dan pernikahan itu sah, Ma. Tanpa izin istri pertama pun tetap sah. Lagi pula, kalau wanita bisa menerima kenyataan, maka poligami bukan masalah besar." Mama Marisa terdiam, menatap putrinya seolah orang asing. Putri yang ia besarkan dengan nilai kehormatan, kini bicara enteng soal merebut suami orang. Luna selalu keras kepala dan manja. "Tapi ini, kau bukan dibesarkan untuk jadi yang kedua, Luna," bisiknya getir. Luna hanya tersenyum kecil. "Aku tidak pernah jadi yang kedua, Ma. Aku hanya menjadi satu-satunya yang dipilih dengan sepenuh hati." Arga menyeka sudut bibirnya dengan serbet linen. "Baiklah, kalau itu sudah jadi keputusanmu. Setelah menikah, kamu tidak bisa tinggal di rumah ini, Luna." Luna sontak menoleh. Matanya membelalak tak percaya. "Kenapa begitu? Lalu kita akan tinggal di mana?" Luna menggigit bibirnya. Suaranya mulai naik. "Kau mengusirku dari rumah ini?" Arga menghela napas, tetap tenang. "Aku tidak mengusirmu, Luna. Aku hanya memintamu bertanggung jawab atas pilihanmu.
tinggallah di apartemenmu sendiri. Luna hendak membuka mulut lagi, tapi Arga belum selesai. Suaranya makin datar, nyaris dingin. Dan satu lagi, setelah kau resmi menjadi istri Davin, aku tidak akan memberimu uang bulanan lagi. Apa? Luna membelalak. Kali ini benar-benar terkejut. Kau serius? Kau menghentikan semua bantuan, bahkan uang bulanan. Bagaimana aku akan? Bukan karena aku ingin menyusahkanmu, potong Arga. Tenang tapi penuh penekanan. Tapi kita perlu tahu, Luna, apakah Davin benar-benar mencintaimu sepenuh hati atau justru hanya menginginkan akses ke dalam keluarga kita? Dia mencintaiku sepenuh hati, jawab Luna lantang. Oh ya? Kalau begitu kita mulai saja dari sekarang. Arga menatap Luna dalam-dalam. Kalau dia memang pria yang pantas, dia akan memperjuangkan kamu. Tapi kalau ternyata dia hanya butuh batu pijakan, setidaknya kamu bisa tahu sebelum semuanya terlambat. Luna menoleh mencari dukungan. Nenek, kakek, kalian dengar kan? Kalian pasti tidak setuju Arga bicara seperti ini kan? Kakek Wirantara hanya menatap cucunya dengan pandangan lelah namun bijak. Kami sudah menyerahkan semua urusan keluarga pada Arga. Dia kepala keluarga sekarang. Nenek menepuk tangan Luna dengan lembut, lalu menggeleng pelan. Sayang, Arga tahu apa yang terbaik. Ikuti saja ya. Luna membeku di tempat. Napasnya tercekat. Ia menoleh lagi pada Arga. Suaranya gemetar. Jadi, kalian semua setuju mengusirku? Ini bukan pengusiran, jawab Mama Marisa. Walau Mama menyukai Davin, tapi Mama juga perlu tahu bagaimana tanggung jawab Davin kepada kamu. Kalau dia tulus, pasti dia bertahan. Mama setuju dengan Arga. Proses perceraian antara Davin dan Rania masih berjalan di pengadilan agama. Belum ada putusan resmi, belum ada ketukan palu yang menyatakan mereka bukan suami istri. Namun Davin, dengan kesombongannya membutakan nuraninya, sudah bertingkah seolah semuanya selesai. Dia tak sabar, terlalu bernafsu untuk menyandang status baru. Menantu keluarga Wirantara. Bersama Luna mereka bahkan telah mencetak undangan pernikahan. Desain mewah berlapis tinta emas. Foto mereka berdua terpampang dengan pakaian adat modern. Tak hanya itu, Davin berencana menyebarkannya dalam waktu dekat ke semua teman-teman, tetangga, dan keluarga besar. Seolah dunia wajib tahu bahwa ia akan menikahi putri dari salah satu keluarga terpandang. Dan yang paling keji, Davin berniat mengirimkan undangan itu kepada Rania. Bukan karena basa-basi, bukan karena etika, tapi untuk memamerkan, untuk menyakiti, untuk membuktikan bahwa ia telah naik kelas, meninggalkan Rania menurutnya hina dan tak pantas. Harus lihat bahwa dia kalah, ujar Davin pada salah satu temannya. Biar dia tahu tempatnya. Aku ingin dia datang dan menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri. Keesokan harinya, dengan langkah penuh percaya diri, Davin memasuki kantor membawa setumpuk undangan berbalut pita emas. Senyum congkak terpampang di wajahnya. Seolah dunia kini berputar di sekelilingnya. Satu persatu ia membagikan undangan itu kepada rekan kerja. Datang ya, ucapnya sambil menyodorkan undangan. Pria itu mengambilnya dengan cepat, membaca nama Luna Halim yang tertulis di sampul. Lalu mendecak kagum. Gila Vin, jackpot sih ini. Tangan temannya menepuk keras punggung Davin. Lu nikahin anak direktur keluarga Wirantara, men. Gimana caranya, bro?
Bagi tips dong. Ngapain aja biar bisa naik kelas gini? Main cantik aja bro. Modal pede, sikat peluang, sisanya nasib baik yang pilih gue. Ujar Davin lalu menyesap kopinya dengan puas. Tawa meledek di antara rekan-rekannya. Beberapa dari mereka menepuk meja. Yang lain menyodorkan tinju tanda solidaritas. Keren banget, Vin. Lo beneran bikin iri. Ucap salah satu dari mereka sambil mengangkat undangan ke atas. Seolah itu tiket menuju dunia baru. Pokoknya gue datang. Jangan lupa sediain makanan premium ya. Celetuk yang lain disambut gelak tawa. Namun kebahagiaan semu itu buyar seketika saat ponsel Davin berdering keras. Nada dering khas untuk satu nama yang tidak bisa ia abaikan. Luna. Davin mengangkat tangan, memberi isyarat sebentar pada teman-temannya. Gue angkat dulu ya, penting, katanya. Sambil beranjak menjauh dari meja kopi kantor. Ia menerima telepon itu dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo sayang. Tapi tak lama kemudian, raut wajahnya berubah. Luna, pelan dulu. Maksudmu apa? Suaranya terdengar menegang. Beberapa detik berlalu. Lalu ia menyandarkan tubuh ke dinding kaca. Mata menatap kosong keluar. Ya udah, nanti aku ke tempatmu. Kita omongin ini. Klik telepon ditutup. Tapi wajah Davin masih menegang. Ia kembali ke ruangan. Senyum palsu kembali menghiasi wajahnya. Gimana, Vin? Luna udah gak sabar nikah ya? Seloroh salah satu temannya. Davin hanya terkekeh hampar. Iya, kira-kira begitu. Tapi dalam hatinya ia tahu. Menikahi Luna bukan perkara sederhana. Bukan sekedar naik kelas. Tapi juga mulai mendaki tebing curam yang setiap langkahnya bisa menjatuhkannya kapan saja. Langit senja mulai menggelayut di luar jendela kantor saat Davin melangkah keluar dari ruangannya. Kemeja putihnya sudah tak serapi pagi tadi. Namun raut puas terpancar dari wajahnya. Hari itu ia merasa cukup berhasil. Sampai matanya menangkap sosok yang berjalan tegap di ujung koridor. Arga. Pria itu melangkah santai namun penuh wibawa. Diapit oleh beberapa direksi senior. Mereka tertawa kecil, membicarakan hal serius namun tetap santai seperti rekan sejajar. Atau lebih tepatnya, seperti bawahan yang menghormati pemimpinnya. Davin terdiam, tubuhnya membeku di tempat. Jantungnya berdegup pelan namun penuh tekanan. Ada rasa tak suka yang menyesakkan rongga dadanya. Membakar perlahan dari dalam. Arga, sosok yang selama ini hanya ia kenal sekilas, ternyata adalah rintangan terbesar dalam langkah ambisiusnya. Dulu, Davin yakin telah mengambil langkah paling strategis dalam hidupnya. Menikahi Luna Halim, gadis dari keluarga terpandang. Ia pikir dengan menjadi menantu keluarga Halim, ia bisa masuk ke lingkaran inti keluarga Wirantara. Ternyata ia salah. Rumah megah yang ia kira milik keluarga Luna, nyatanya bukan milik keluarga gadis itu. Itu adalah rumah milik kedua orang tua Arga yang kekuasaan utamanya ada di tangan Arga Wirantara. Pria dingin, karismatik yang nyaris tak pernah ikut campur urusan sepele. Tapi diam-diam menggenggam nyaris 80% pengaruh di kota S. Dan kini bahkan mulai merambah kota J. Emas yang Davin sangka telah ia raih, ternyata hanya kuningan. Sama-sama berkilau, tapi nilainya jauh berbeda. Dan kini emas sejati itu sedang berjalan di hadapannya. Tak terusik, tak tergoyahkan. Davin menyesal karena telah memasang pancing di kolam yang salah. Tangan Davin mengepal di samping tubuh. Matanya terus menatap punggung Arga, penuh ambisi yang belum padam. Dan kini ditambah bara iri yang menyala-nyala. Arga, kau penghalang terbesarku.
gumamnya dalam hati. Davin masih berdiri di koridor. Matanya tak lepas dari sosok Arga yang semakin menjauh bersama para direksi. Ketika langkah mereka menghilang di balik tikungan, Davin memejamkan mata sesaat, menahan gejolak dalam dadanya. Kalau kau yang memegang semua kendali, maka kau juga yang harus aku singkirkan. Bisik hatinya dingin. Ia tahu tak bisa menyerang Arga secara frontal. Arga bukan tipe lelaki biasa. Dia cerdas, dingin, dan nyaris tak pernah membuat kesalahan terbuka. Tapi Davin bukan pria yang menyerah. Ia hanya perlu waktu, celah kecil, dan satu langkah licik yang bisa membalikkan keadaan. Kalau aku bisa masuk ke dalam sistem, pelan-pelan aku bisa menghancurkan dari dalam. Ia tersenyum miring. Wajahnya penuh keyakinan seperti pria yang tengah menyusun bidak catur di medan perang. Tiba-tiba, Vin, suara nyaring itu mengagetkannya. Davin tersentak dan menoleh cepat. Luna berdiri tak jauh darinya, mengenakan blazer biru muda dan rok pensil. Wajahnya cantik seperti biasa, tapi ada kerutan di dahi yang menunjukkan kekesalan. Aku dari tadi manggil 3 kali, kamu bengong aja, kenapa sih? Davin buru-buru menyembunyikan ekspresi liciknya dan mengganti dengan senyum tipis. Maaf sayang, tadi cuma mikirin beberapa urusan kantor. Luna menarik napas panjang mencoba bersabar. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, Davin membuka mulut lebih dulu. Ngomong-ngomong soal kantor, aku pikir kau gak perlu kerja lagi, Lun. Setelah kita menikah, mending kau di rumah saja. Luna mengerutkan alisnya. Apa? Ngapain repot-repot kerja? Toh kamu tetap dapat uang bulanan dari Arga, walaupun gak ngapa-ngapain kan? Fokus aja sama kehamilanmu. Tutur Davin sembari mengelus lembut perut Luna. Seketika mata Luna memanas. Suaranya terdengar dingin dan tajam. Tidak, aku tidak bisa berhenti bekerja. Davin menghentikan gerakan mengelus di perut Luna. Kenapa begitu? Karena setelah aku menikah denganmu, Arga tidak akan memberi uang bulanan lagi. Menurutnya, aku adalah tanggung jawab suamiku. Kamu. Davin terdiam sejenak. Napasnya berat, rahangnya mengeras. Apa? Dia bilang begitu? Luna mengangguk pelan. Matanya mengawasi ekspresi Davin yang kini tampak berubah. Rahang Davin mengatup kuat. Kedua tangannya mengepal. Ia mendongak, menatap langit-langit kantor dengan kesal yang tak bisa disembunyikan. Gila, dia pikir dia siapa? Mau kendalikan semua aspek hidupmu. Gumam Davin lebih kepada dirinya sendiri. Tanpa menunggu respon Luna, Davin berbalik dan melangkah cepat meninggalkan koridor. Langkahnya panjang dan terburu-buru. Davin, panggil Luna tergesa mengejar. Davin, tolong jangan jalan terlalu cepat, rengeknya dengan napas terengah. Aku hamil muda, bisa bahaya kalau aku dipaksa lari begini. Tapi Davin tidak menggubris. Langkahnya malah semakin cepat. Dalam kepalanya, amarah, kekecewaan dan rasa frustasi bercampur menjadi satu. Bayangan indah tentang menjadi bagian dari keluarga kaya raya mendadak terasa seperti ilusi murahan. Yang ia pikir emas, ternyata hanya kuningan yang dipoles rapi. Luna tertinggal di belakang, menatap punggung Davin dengan perasaan tak karuan. Ada yang mulai berubah dan ia bisa merasakannya.